Kasihkan hasil diskusi kami tentang investasi ekuitas. Investasi ekuitas. Investasi ekuitas atau equity investment merupakan hak kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, atau saham modal lainnya. Investasi ini juga termasuk hak untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan pada harga yang telah disepakati atau ditentukan, seperti warrant dan hak. Biaya perolehan investasi ekuitas itu sendiri diukur pada harga pembelian efek. Komisi broker dan biaya lain yang terkait dengan pembelian dicatat sebagai beban. Tingkat di mana salah satu perusahaan memperoleh hak saham perusahaan lain umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi setelah akuisisi. Klasifikasi investasi tersebut tergantung pada 3 persentase hak suara investi atau perusahaan lain yang dipegang oleh investor. Dan yang pertama, kepemilikan kurang dari 20% dan 50% atau disebut dengan metode nilai wajar. Diketahui, investor memiliki hak pasif. Dan yang kedua, kepemilikan antara 20% dan 50% disebut dengan metode ekuitas. Diketahui, investor memiliki pengaruh signifikan. Dan yang ketiga, kepemilikan lebih dari 20% dan 50% atau disebut dengan laporan konsolidasian. Diketahui, investor memiliki kepentingan pengendali. Nah, setelah Intan Jaya menjelaskan dan mengenalkan investasi ekuitas pada nilai wajar sama kalian, sekarang aku akan mencoba menjelaskan contoh investasi ekuitas laba rugiah. Buat teman-teman yang sama memakai referensi KESO Intermediate Accounting edisi IFRS volume 2, kalian bisa buka di halaman 159. Di sana ada contohnya, yaitu setelah akuisisi perusahaan mencatat investasi ekuitas sebesar nilai wajar. Untuk mengilustrasikannya, asumsikan saja bahwa tanggal 3 November 2011, Republic Corporation membeli saham biasa dari 3 perusahaan, yaitu Burberry, Nestle, Strategis, Pulp Co. Nah, setiap investasi mencerminkan kepemilikan kurang dari 20%. Berikut adalah biaya perolehan yang diperoleh oleh Republic Corporation dari Burberry, Nestle, Strategis, Pulp Co. yaitu 718.550 euro. Nah, Republic Corporation itu mencatat investasinya yang barusan itu pada 3 November 2011, investasi ekuitas pada kas sebesar 718.550 euro. Selanjutnya, pada tanggal 6 Desember 2011, Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200 euro untuk investasi pada saham biasa Nestle. Dari Nestle ya berarti. Nah, dividen tunai tersebut dicatat pada 6 Desember 2011. Kas pada pendapatan dividen sebesar 4.200 euro. Nah, ketiga perusahaan investi tersebut melaporkan laba neto selama tahun berjalannya. Tapi cuma Nestle aja yang mengumumkan dan membayar dividen kepada Republik. Tapi kalau seseorang investor memiliki kurang dari 20% saham dari perusahaan lain, maka dianggap bahwa
investor tersebut memiliki pengaruh relatif sedikit kepada investi. Akibatnya, laba neto yang diperoleh investi bukan merupakan dasar yang tepat untuk mengakui laba rugi dari investasi oleh investor. Nah, kenapa kayak gitu? Karena peningkatan aset neto yang dihasilkan dari operasi yang menguntungkan dapat dipertahankan secara permanen untuk digunakan dalam bisnis investi. Nah, maka investor memperoleh laba neto hanya kalau si investi itu tuh mengumumkan dividen tunainya. Pada tanggal 31 Desember 2011, portofolio investasi ekuitas Republik memiliki nilai tercatat dan juga nilai wajar yang disajikan di sini. Di situ tertulis bahwa total portofolio dari nilai tercatat sebesar 718.550 euro dan total portofolio nilai wajar 683.000 euro. Nah, total portofolio dari keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan itu sebesar 35.550 euro dan disesuaikan nilai wajar efek menjadi sama 35.550 euro. Nah, seperti investasi utang, Republik tuh mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi neto terkait dengan perubahan nilai wajar investasi ekuitas dalam akun keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi laba rugi. Republik melaporkan jumlah ini sebagai pendapatan dan beban lain. Nah, dalam hal ini, Republik membuat jurnal penyesuaiannya dengan akun keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi laba rugi itu di debit. Lalu, akun penyesuaian nilai wajar efek untuk mencatat penurunan nilai wajar dan mencatat kerugian itu dikreditkan. Jurnalnya ada di sini. Keuntungan atau kerugian akibat yang belum direalisasi laba rugi pada penyesuaian nilai wajar efek sebesar 35.550 euro. Nah, tanggal 23 Januari 2012, Republik menjual seluruh saham biasa Burberry dan menerima 287.220 euro. Seperti yang tertera di sini kan bisa dilihat hasil neto dari penjualannya dan biaya perolehan saham Burberry-nya itu berarti selisihnya ya, keuntungan atas penjualan sahamnya ya 27.520 euro. Dengan mencatat ayat jurnalnya yaitu kas pada investasi ekuitas dan keuntungan atas penjualan investasi ekuitas. Selanjutnya bisa diasumsikan pada tanggal 10 Februari 2012 itu Republic Corporation membeli saham biasa lagi dari Continental Trucking seharga 255.000 euro. Tapi itu ditambah sama komisi brokernya sebesar 1.850 euro. Bisa dilihat di sini. Kita dapat si Republic Corporation dapat total portofolio dari nilai tercatat 713.850 euro. Total portofolio dinilai wajarnya 779.950 euro. Dan total portofolio untuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yaitu sebesar 66.100 euro.
dan penyesuaian nilai wajar efeknya menjadi 101.650 euro. Nah, nilai wajar portofolio investasi ekuitas Republik melebihi nilai tercatat sebesar 66.100 euro. Akun penyesuaian nilai wajar efek memiliki saldo kredit sebesar 35.550 euro pada tanggal 31 Desember 2012. Untuk menyesuaikan portofolio investasi ekuitas ke nilai wajarnya pada tanggal tersebut, perusahaan akan mendebit akun penyesuaian nilai wajar efek sebesar 100.450 euro. Nah, di sini ada pencatatan jurnalnya, yaitu penyesuaian nilai wajar efek pada keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi laba rugi sebesar 100.650 euro. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Miranda. Selanjutnya adalah contoh investasi ekuitas. Untuk investasi ekuitas tidak diperdagangkan, perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi sebagai penghasilan komprehensif lain. Seperti pada contoh, pada tanggal 10 Desember 2011, Republik membeli 1000 saham biasa Hawthorne Company seharga 20,75 euro per saham dengan total biaya perolehan 20.000 euro 750. Jurnal yang digunakan pada tanggal 10 Desember 2011 yaitu investasi ekuitas. Berada di debit dan kas berada di kredit sebesar 20.750. Sedangkan pada tanggal 27 Desember 2011, Republik menerima dividen tunai sebesar 450 euro untuk investasi saham biasa Hawthorne Company. Jadi pada jurnal tanggal 27 Desember 2011, kas berada di debit dan pendapatan dividen berada di kredit sebesar 450. Ini dapat dilihat juga di halaman 162. Nah, pada tanggal 31 Desember 2011, investasi Republik pada Hawthorne memiliki nilai tercatat dan nilai wajar sebagai berikut. Investasi ekuitas tidak diperdagangkan, yaitu Hawthorne Company, pada nilai tercatat sebesar 20.750, sedangkan nilai wajarnya adalah 24.000. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan sebesar 3.250, dengan saldo penyesuaian nilai wajar efektif sebelumnya adalah 0. Jadi penyesuaian nilai wajar efek adalah 3.250. Nah, Republik melaporkan jumlah nilai dari penghasilan komprehensif lain dan sebagai komponen dari akuntansi penghasilan komprehensif lain. Jadi Republik telah mengklarifikasi investasi ini tidak untuk diperdagangkan. Republik mencatat keuntungan
dan kerugian yang belum direalisasi terkait dengan perubahan nilai wajar investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan dalam akun keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas. Jadi sudah dijelaskan tadi, Republik melaporkan jumlah ini sebagai bagian dari hasil komprehensif lain dan sebagai komponen dari akumulasi penghasilan komprehensif lain, dalam arti laporan dalam ekuitas sampai direalisasi. Dan pada tanggal ini jurnal yang digunakan yaitu pada tanggal 31 Desember 2011, yaitu penyesuaian nilai wajar efek pada debit sebesar 3.250 euro dan keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasikan sebesar 3.250 euro. Nah, Republik melaporkan investasi ekuitas pada laporan keuangan pada tanggal 31 Desember sebagai berikut. Jadi setelah itu disesuaikan pada laporan keuangan yang pada investasi, yaitu investasi ekuitas sebesar 24.000 euro dan ekuitas adalah akuntansi keuangan komprehensif lain itu sebesar 3.250. Untuk laporan laba rugi komprehensif pada pendapatan dari beban lain, yaitu pendapatan dividen sebesar 450 euro dan penghasilan komprehensif lain atau dengan keuntungan akibat kepemilikan yang belum direalisasikan adalah sebesar 3.250 euro. Nah, selama 2012 penjualan produk Republik melalui Houtron sebagai distributor tidak memenuhi target manajemen. Republik menarik diri dari pasar ini pada tanggal 20 Desember 2012 dan Republik menjual seluruh saham biasa Houtron Company menerima hasil neto sebesar 22.500 dan hasil neto dari penjualan adalah 22.500 dengan biaya perolehan saham Houtron adalah 20.750 dengan dikurangkan, jadi keuntungan atas penjualan saham itu sebesar 1.750 euro. Dan catatan pada jurnal penjualan sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember 2012 kas berada di debit sebesar 22.500 dan investasi ekuitas berada di kredit sebesar 20.750 dan keuntungan atas penjualan investasi ekuitas adalah sebesar 1.750. Oleh karena itu, Republik tidak lagi memegang investasi ekuitas, maka dibuat jurnal untuk mengeliminasi akun penyesuaian nilai wajar efek sebagai berikut. Jadi keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasikan itu 3.250 di debit dan penyesuaian nilai wajar efek itu di kredit
sebesar 3.250 sama. Jadi singkatnya, akuntansi untuk investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan menyimpang dengan ketentuan umum investasi ekuitas. IASB mencatat bahwa nilai wajar memberikan informasi yang paling berguna tentang investasi bagi investasi ekuitas, mencatat keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam penghasilan komprehensif lain yang lebih representatif untuk investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan. Baik, pada pembahasan yang selanjutnya akan dibahas mengenai metode ekuitas. Metode ekuitas sendiri merupakan metode untuk mencatat penanaman modal dalam saham dengan melakukan pencatatan investasi dalam sahamnya sebesar harga pokoknya. Investasi saham pada perusahaan dilakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di perusahaan anak, sehingga rekening investasi akan selalu mengikuti perubahan yang ada. Setiap akhir periode akuntansi, harga pokok ini diubah sesuai dengan bagian baik dari laba atau rugi yang diperoleh perusahaan yang sahamnya dimiliki. Dividen yang diterima dari saham-saham ini catat mengurangi saldo rekening penanaman modal dalam saham. Dan bagian laba atau rugi oleh investor dicatat sebagai laba atau rugi untuk tahun buku yang bersangkutan. Perusahaan investor dapat memiliki kepemilikan yang kurang dari 50% pada perusahaan investi sehingga tidak memiliki pengendalian secara hukum. Namun, investasi dengan voting saham yang kurang dari 50% masih dapat memberikan investor kemampuan untuk melakukan pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan investi. Pengaruh signifikan ini dapat ditunjukkan dalam berbagai cara, misalnya saja pada perwakilan dewan direksi, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, transaksi material antar perusahaan, pertukaran personel manajerial, dan ketergantungan pada teknologi. Pertimbangan penting lainnya antara lain yaitu tingkat kepemilikan oleh investor dalam kaitannya dengan konsentrasi kepemilikan saham yang lain. Untuk mencapai tingkat yang wajar dan seragam dalam penerapan kriteria pengaruh signifikan, profesi menyimpulkan bahwa investasi baik secara langsung ataupun tidak langsung dari 20% atau lebih hak suara investi harus mendukung dan mengarah pada dugaan bahwa dengan tidak adanya bukti yang berkebalikan, investor memiliki kemampuan untuk mempunyai pengaruh signifikan terhadap investi. Dalam contoh pengaruh signifikan ini yang umumnya investi 20% atau lebih, investor harus memperhitungkan investasi dengan metode ekuitas. Kemudian contoh metode ekuitas. Dalam metode ekuitas sendiri, investor dan investi mengakui hubungan ekonomi yang substantif, di mana perusahaan pada awalnya mencatat investasi pada biaya perolehan saham, kemudian menyesuaikan jumlah setiap periodenya dalam aset neto investi. Berarti bahwa bagian proporsional dari laba atau rugi investi secara berkala dapat menurunkan atau meningkatkan jumlah tercatat investasinya. Semua dividen yang diterima oleh investor dari investi juga dapat menurunkan jumlah tercatat investasi, di mana metode ekuitas mengakui bahwa laba investi dapat meningkatkan aset neto investi, dan bahwa kerugian investi dan dividen dapat menurunkan aset netonya. Untuk mengilustrasikan metode ekuitas dan membandingkannya dengan metode nilai wajar, asumsikan bahwa Maxi Company memiliki kepemilikan 20% pada Mini Company. Untuk menerapkan metode nilai wajar pada contoh ini, asumsikan bahwa Maxi tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan mengklasifikasikan investasi sebagai yang dapat diperdagangkan. Namun jika dalam contoh ini menerapkan metode ekuitas, asumsikan bahwa kepentingan sebesar 20% memungkinkan Maxi Company memiliki pengaruh yang signifikan. Perhatikan dengan metode nilai wajar bahwa Maxi hanya melaporkan pendapatan dari dividen tunai yang diterima dari Mini. Laba neto dari Mini sebagai investi tidak dianggap sebagai dasar yang tepat untuk pengakuan pendapatan dari investasi dari Maxi sebagai investor.
Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena Mini dapat secara permanen mempertahankan setiap bisnis yang dapat meningkatkan aset netonya yang dihasilkan dari operasi yang menguntungkan. Oleh karenanya, Maxi hanya memperoleh pendapatan ketika menerima dividen dari Mini. Kemudian, berdasarkan metode ekuitas ini, Maxi melaporkan bahwa pendapatan atas sahamnya dari laba neto dilaporkan oleh Mini. Maxi mencatat dividen tunai yang diterima dari Mini sebagai penurunan dari nilai tercatat investasinya. Maxi mencatat bagiannya dari laba neto Mini pada tahun ketika diperoleh. Dengan pengaruh yang signifikan, Maxi dapat memastikan bahwa Mini akan membayar dividen jika diinginkan pada setiap kenaikan aset neto yang dihasilkan dari laba netonya. Dengan menggunakan dividen sebagai dasar dalam mengakui pendapatan ini dapat menimbulkan masalah tambahan, di mana tidak melaporkan situasi ekonominya yang sesuai. Yang selanjutnya, kerugian investi melebihi jumlah tercatat. Investor harus menghentikan penerapan metode ekuitas dan tidak mengakui kerugian tambahan jika saham investor dari kerugian investi melebihi jumlah tercatat dari investasi. Jika potensi kerugian investor tidak terbatas sampai jumlah investasi aslinya atau dengan jaminan obligasi investi, komitmen lainnya untuk memberikan dukungan keuangan, atau bisa jika imbal hasil mendekati sampai operasi yang menguntungkan investi yang tampaknya meyakinkan, investor harus mengakui kerugian tambahan tersebut. Perbandingan metode nilai wajar dan metode ekuitas. Pada jurnal tanggal 2 Januari 2011, Maxi Company membeli 48.000 saham, yaitu dengan 20% saham biasa Mini Company dengan biaya perolehan sebesar $10 per saham. Jadi pada jurnal metode nilai wajarnya, investasi ekuitas 480.000 di debit dan kas di kredit 480.000. Sedangkan jurnal pada metode ekuitas, investasi ekuitas 480.000 di debit dan kas di kredit 480.000. 480.000 itu dari 48.000 saham dikali biaya perolehannya sebesar $10 per saham. Selanjutnya, selama tahun 2011, Mini Company melaporkan laba neto sebesar $200.000. Saham Maxi Company adalah 20% atau $40.000. Pada metode nilai wajar tidak ada jurnal, sedangkan pada metode ekuitas jurnalnya investasi ekuitas pada debit 40.000 dan pendapatan dari investasi 40.000 di kredit. Itu didapat dari 20% dari 200.000. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2011, sebanyak 48.000 saham Mini Company memiliki nilai wajar atau harga pasar sebesar $12 per saham atau $576.000. Jurnalnya pada metode nilai wajar, penyelesaian nilai wajar efeknya 96.000. Lalu keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi itu dikredit 96.000. Sedangkan di metode ekuitas tidak ada jurnal. 96.000 itu didapat dari 576.000 dari nilai wajar itu dikurangi hasil dari 480.000 dari pembelian saham pada 2 Januari 2011. Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2012, Mini Company mengumumkan dan membayarkan dividen tunai sebesar $100.000. Mini Company menerima 20% atau $20.000. Jurnal pada nilai wajar, kas di debit 20.000, pendapatan dividen di kredit 20.000. Sedangkan pada ekuitas sama, kas di debit 20.000 dan
investasi ekuitas dikredit 20.000 dari 20% dari 100.000 dolar. Selanjutnya selama tahun 2012, mini company melaporkan kerugian neto sebesar 50.000 dolar. Saham mini company adalah 20% atau 10.000. Pada nilai wajar tidak ada jurnal, sedangkan pada metode ekuitas kerugian investasi didebit 10.000, investasi ekuitas dikredit 10.000. Pada tanggal 31 Desember 2012, sebanyak 48.000 saham mini company memiliki nilai wajar sebesar 11 dolar atau 528.000. Jurnalnya pada nilai wajar keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi sebesar 48.000 dan penyelesaian nilai wajar efeknya 48.000 itu didapat dari 528.000 dolar dikurangi 480.000 dolar dari tahun sebelumnya biaya perolehan untuk penyelesaian nilai wajar efek. Jadi nilai pasar mengalami penurunan dari tahun 2011 ke 2012. Yang selanjutnya adalah konsolidasi. Salah satu perusahaan mengakuisisi hak kepemilikan lebih dari 50% dari perusahaan lain, maka dikatakan memiliki kepentingan pengendali. Dalam hubungan ini, perusahaan investor disebut sebagai entitas induk dan perusahaan investi sebagai entitas anak. Laporan keuangan konsolidasi dibuat oleh entitas induk jika entitas induk memperlakukan entitas anak sebagai investasi. Laporan ini memperlakukan entitas induk dan anak sebagai satu entitas ekonomik. Jadi laporan konsolidasi itu laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan menjadi satu entitas ekonomi. Sekian, terima kasih. Yeay. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas banyaknya kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.